pasu siap Tuhani di garejai Borhat maho boru rapot tangiaki Lunga dua Yari menurut panggilan mata daun, loro hamil itu dulu. Toko main di dari radio, main fabel satu nani mahubur. Dari rumah tamu baru, manon, bagas setiap, malas diroha tidak sedang. Tuhan yang selalu memberkati perjalanan hidup. Dari saat ini hingga rumah tangga. Kami berharap kepada Allah Bapa di surga supaya rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia dan kami sudah yang diberkati Tuhan dan Tuhan. Sekarang kami kasih ini adalah simbol pada datun kami akan suapin walaupun hanya sedikit-sedikit, tetapi kalau habiskan nanti boleh ya Bu ya. Jadi selalu kita berdoa supaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kita, khususnya di tengah-tengah keluargamu nantinya. Sekarang akan kami suapin. Yang didai
rahmat-Mu, oleh anugerah-Mu, kami semua boleh berada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh melihat kedua mempelai yang sudah berada di rumah-Mu, orang tua, keluarga besar, jemaat Tuhan. Kami ada di rumah-Mu Tuhan, dan kami siap Tuhan untuk masuk di dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah dari Desi Emmanuel Jeremy dan Desi Melania Desi Triana. Kami berbahagia karena kami memiliki Engkau, kami bangga karena kami boleh memiliki Engkau Allah yang hebat. Ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah ini Tuhan, biar Tuhan yang bertata di atas ibadah ini. Kami undang hadirat Tuhan turun di atas ibadah pagi hari ini Tuhan, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Yang berdoa untuk para pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati urapi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sekali lagi ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah pada pagi ajaib, nama yang heran dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami beroleh berkat melalui ibadah kami. Kami beroleh sukacita yang dari Tuhan terlebih kedua mempelai untuk mempersiapkan hidup mereka disatukan dalam nikah kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus tetap pemimpin kami, menolong kami, mulaikan mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian. Haleluya. 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 Selamat datang ya kedua belah pihak dari kedua mempelai. Saya sebut aja, saya suka sebut panggil Eral dan Desi. Sebentar ada nama lengkap dalam akte pernikahan, dan seluruh jemaat gereja yang ada, keluarga yang ada, semua yang sudah hadir pada siang ini. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan karena itu sangat diperlukan bagi kita, bukan hanya kita terlebih kedua mempelai ini, mereka untuk menjadi bekal mereka dalam menjalani perjalanan hidup mereka. Ya, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, khususnya kedua mempelai dan orang tua kedua belah pihak. Hari ini oleh perkenanannya kita boleh ada, ya. Kita ada di rumah Tuhan, terundang untuk melakukan sakramen pernikahan dari saudara Gracio Emeraldo Jeremy
Eskom, dan saudari Melania Desi Triani SD. Haleluya. Tentu sudah terjadi suatu kesepakatan atau komitmen dari kedua kekasih ini untuk masuk dalam pernikahan. Ya. Dan tentu sudah ada doa restu dari orang tua. Masih lengkap ya. Puji Tuhan. Masih melihat anak-anak dari keluarga masing-masing duduk di pelaminan, ada di rumah Tuhan ya, untuk diteguhkan, diberkati oleh Tuhan di dalam ibadah ini. Ini satu berkat Tuhan ya. Oleh karena itu, dan doa restu dari orang tua itu sangat penting ya, doa restu dari orang tua itu sangat penting. Dalam hal ini keluarga Bapak Jahatman Lumban Batu, orang tua diisi, dan Ibu Dona Lumban Gaul atau Opung apa ya? Maaf kalau salah sebut ya. Opung itu ayah. Oh, sorry, saya dari Manado. Tapi nggak apa-apa, kita bersaudara dalam Tuhan. Ya, lalu keluarga dari pengantin pria, keluarga Bapak Abi Erlangga Miasa Karnaya SI dan Ibu Titik Indra Rahmawati Subandi ya, ada, dan semua kita yang ada keluarga besar yang sudah terhimpun di rumah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan ajaran firman Tuhan. Kita yang sudah menikah lama juga masih perlu ajaran-ajaran Tuhan. Mari perlu disiplin yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita itu, ajaran dan latihan-latihan dalam hidup kekristenan untuk lebih baik mutu kualitas kekristenan kita. Ya, puji Tuhan. Dasar-dasar perkawinan Kristen antara lain, ada banyak dasar antara lain, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 16 ayat 5 dan 6. Ya, dengan baik-baik memulai jelas dan tegas firman Tuhan. Tuhan. Saya katakan tadi, doa dan restu orang itu sangat penting, bahkan menjadi awal yang baik untuk kehidupan satu pernikahan Kristen. Saya kutip yang tertera dalam undangan. Ya, ada undangan saya terima, dan ada firman Tuhan di sana ya, Kolose 3 ayat 14. Itu bukan hanya itu saya ada dalam undangan, tapi saya perhatikan itu. Bunyinya adalah, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini tentu berlaku untuk kedua mempelai. Kenakanlah apa? Kasih. Pakai ini kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Adalah kali satukan. Tapi lebih lagi ke sana akan disempurnakan rumah tangga saudara. Oleh karena itu, dalam membangun rumah tangga, kalian akan mengalami banyak masalah. Ya, itu sudah memang demikian. Masalah-masalah kehidupan, godaan, ujian-ujian, sebagaimana dialami oleh pasangan-pasangan Kristen pada umumnya, terutama di dalam adaptasi, penyesuaian dari kedua mereka. Kan mas tadinya sendiri-sendiri, bentar lagi akan tinggal bersama di satu atap, satu rumah, dan sudah diikat oleh pernikahan kudus. Jadi kita harus memulaikan satu penyesuaian itu yang tidak juga mudah ya, karena dengan latar belakang yang berbeda. Tapi puji Tuhan, sama-sama anak-anak dari keluarga Kristen, orang percaya, itu sangat dasar yang cukup yang kuat. Tetapi akan alami banyak hal, adaptasi kebiasaan hari-hari aja, terlebih dalam hal karakter,
sifat masing-masing akan alami perbedaan-perbedaan. Namun usahakan perbedaan-perbedaan itu pasti ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Kalau baru jatuh cinta, pacaran itu semua indah, ya. Tapi kalau sudah menikah, beda, ya. Akan mengalami kenyataan. Dua pribadi berbeda, masing-masing karakter, kebiasaan dan lain-lain sebagainya, ya. Itu akan kalian alami. Dan perbedaan usahakan itu jangan sampai menimbulkan konflik, ya. Karena ada kasih yang mengikat. Kasih itu, kasih manusia itu, kalian berdua itu kasih manusia. Waktu ketemu jatuh cinta dan mulai membangun satu hubungan dalam kasih manusia, fall in love. Ya. Dan kasih itu kasihnya bersifat fileo, bersifat kasih sesama. Tapi untuk menghadapi dan mempertahankan rumah tangga itu sendiri harus ada dasar yang kuat. Dasar itu harus diletakkan sendiri begini. Setelah kamu mulai membangun rumah tangga, dasar itu sudah ada. Seperti tadi dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Letakkan dasar dan jalani hidup itu dengan kasih. Bukan kasih fileo saja. Kasih fileo perlu dipelihara terus menerus, kasih sayang berdua. Cara-caranya nanti kalian juga sudah mengerti, sudah dewasa. Tapi itu kasih yang kuat itu. Melalui pengorbanan Yesus karena kasihnya kepada manusia yang berdosa itu. Sehingga barang siapa yang percaya akan Yesus, akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3. Itu kasih yang sempurna, kasih yang mulia, kasih yang suci, kasih agape, unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Itu diperlukan dalam setiap rumah tangga. Karena di dalam perbedaan itu kita akan mulai membenarkan diri sendiri, membela diri sendiri. Akan ada kalanya tapi kasih Allah kok ada di dalam kita mampu menghadapi semua masalah, ujian, tantangan hidup ini. Karena itu kita harus memiliki kasih Allah itu, kasih yang tidak bersyarat. Maka kita akan lihat bagaimana dalam menjalani rumah tangga, membangun kehidupan kita semua umat Kristen, kita memiliki kasih itu. Karena apa? Kenapa itu kasih begitu kuat? Karena kasih itu, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13, ya, 1 Korintus 13 ayat 14. 1 Korintus 13 ayat 14. Bahkan di 1 Korintus itu kita boleh baca dari ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dan seterusnya. Ini kasih, ini buah roh ini harus bukan hanya di mulut, bukan hanya dengan berkata, harus diiringi dengan perbuatan nyata. Aplikasikan ini kasih dalam hidup rumah tangga berdua. Ini nasihat firman Tuhan. Kadang-kadang sabar kita diuji dalam membangun rumah tangga, ya kan? Ibu bapak tahu kan juga mengalami itu. Sabar. Kasih itu murah hati, baik hati, dan kasih itu tidak cemburu. Nah, di sini kan sudah disatukan. Istri itu milik suami, suami milik istri. Dulu kan masing-masing. Nah sekarang ada hal-hal yang membuat istri atau suami itu cemburu. Cemburu itu baik, tanda ada cinta kepada pasangan. Tapi cemburu yang berlebihan, tidak beralasan, itu tidak baik.
asal punya kasih nggak usah cemburu. Banyak kan ada timbul kecemburuan dalam rumah tangga muda, kan? Mungkin suami pulang lah dari kerja, kok dia belum pulang, kenapa belum tiba di rumah? Begitupun istri, kenapa ya? Nah, bisa aja timbul itu prasangka, itu cemburu. Tapi saya percaya di sini, ya, mereka sudah walaupun belum lama saling mengenal, ada 1 tahun, 2 tahun, ya masa perkenalan penjajakan. Saya dapat melihat kamu memberi kedewasaan juga, karena juga kamu adalah anak-anak Tuhan yang setia beribadah. Era ini adalah berjemaat di GBD Eklesia ini. Saya yang masih SD, ya, diisi sudah masuk dalam keluarga GBD Eklesia, ya, kita menjadi satu keluarga. Dan era itu juga melayani di bidang musik. Ternyata dia adalah pemain drum yang cukup handal. Ya, saya pikir aduh sudah mau menikah, jangan-jangan saya kehilangan pemain drum, pelayan musik. Mudah-mudahan tidak. Dari SD seluruh keluarga besar, ada Oma Joy, dan anak-anak seluruh keluarga beribadah di sini, mengenal Yesus di sini, bertumbuh di dalam Tuhan di sini. Dan ini merupakan satu sukacita saya, rasa syukur saya, karena mereka sudah begitu mengasihi Tuhan. Dan sekarang mereka melihat bagaimana berkat Tuhan, terlebih Oma Joy. Ya, apakah di sini masih ada opung di sini? Ada datang opung di sini? Ada, cuma orang tua. Kalau era masih ada opung, bentar lagi 80 tahun dengan adik-adik dari Bapak Afi, adik-adik keluarga yang takut Tuhan, puji Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Yesus itu menjadi sentral, ada di tengah-tengah hidup pernikahan kalian. Dia adalah tamu yang tidak nampak, dan dia mendengar setiap percakapan saudara. Ya, makanya hubungan itu, komunikasi dijalin dengan sebaik-baiknya, dengan jujur satu sama yang lain. Ya, jujur, komunikasi yang jujur. Itu baik sekali, karena kalau Yesus itu melihat, walaupun dia tamu tidak kelihatan, tapi dia melihat kehidupan kalian. Kalau itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menahan berkat itu bagi kalian berdua. Dan akan memberkati. Dan berkat itu dari Tuhan. Jadikan dia sentral, ada di tengah-tengah keluarga saudara. Bahkan pada waktu ada perkawinan di Kana, di mana terjadi krisis, kehabisan anggur di pesta kawin di Kana, dan pemilik pesta itu, pengantin tentu juga menjadi panik, malu, kehabisan air anggur. Tetapi firman Tuhan katakan itu mujizat pertama yang diadakan oleh Yesus di Injil Matius. Waktu mereka panik, takut, malu, itu akan datang dalam kehidupan kita, panik, takut, dan malu dalam menghadapi masalah hidup. Semua kita orang percaya tidak lepas dari itu. Ini contoh. Tapi kenapa kepanikan, ketakutan, malu itu hilang? Karena kedua mempelai itu mengundang seorang yang bernama Yesus. Dia ada di tengah-tengah perkawinan, dan ibunya Yesus ada di tengah-tengah perkawinan, mengundang Yesus. Kita tidak nampak Yesus, tetapi saya sedang berbicara tentang Yesus. Maka Roh Tuhan di tengah-tengah kita. Kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam pemberkatan. Bahkan sebentar ada acara-acara resepsi dan lain-lain sebagainya. Puji Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Air. Dan setelah Yesus berfirman, maka air itu berubah menjadi anggur. Dan bukan anggur yang sama yang seperti pertama, yang biasa disajikan oleh yang punya pesta. Ada makanan-makanan yang masih lengkap dan
enak-enak, biasakan begitu. Ya. Itu disajikan dulu. Tapi justru karena ada Yesus, minum anggur yang pertama itu habis, dan ada Yesus berfirman, maka air itu menjadi anggur, dan kualitas anggur itu menjadi kualitas yang lebih baik daripada kualitas anggur yang pertama. Hadirkan Yesus dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menghadapi perjuangan dengan banyak masalah, tantangan, kesulitan, banyak hal, hadirkan Yesus. Dia berkuasa merubah setiap keadaan. Ya, tapi dia harus hadir. Biarkan dia ada di tengah-tengah keluarga saudara, rumah tangga saudara. Maka terjadi mujizat, terjadi mengalami kualitas Tuhan, pertolongan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kita akan alami itu semua. Oleh karena itu, masih ada ayat yang saya ingin sampaikan, ya. Efesus, saya kira perlu sekali firman Tuhan, ya. Ini kesempatan. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22-23. Ada dasar di sana juga yang saya belum sampaikan. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini ajaran. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tapi belum berhenti di situ sekarang. Hai segala suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi suami itu ada kepala, tetapi wajib suami mengasihi istri, memperlakukan istri dengan baik, jangan kasari dia. Saya cuma satu, ada di dalam Alkitab, suami jangan kasari istri, harus mengasihi dia. Terjemahkan sendiri aja nanti dalam perjalanan hidup, ya. Dan istri harus, hai istri, tunduk dan suami mengasihi. Tunduk artinya dia respect kepada suami, ya. Istri rela dan mau mengikuti kepemimpinan suami dalam Kristus. Jadi kepemimpinan suami dalam Kristus itu bukan kepemimpinan dunia, otoriter, ya. Harus begini, begitu. Tapi kalau dalam Kristus beda. Dasarnya adalah kasih, tegas tapi lembut, dan itu dirasakan oleh istri. Demikian juga di sini, patuh, hormat kepada suami di dalam segala hal. Lakukan itu. Kalau kita nggak senang, kadang-kadang mungkin ada ngalami nggak kurang senang dengan suami, jangan cerita ke siapa-siapa, jangan cerita ke siapa-siapa. Nggak usah kekurangan suami diceritakan kepada orang luar. Cukup berdiisi dan diisi doakan dia. Dan sebaiknya kalian berdoa saling mengasihi, kata firman Tuhan, saling mengasihi. Di sini harus tunduk, ada submit kepada suami. Tetapi semua yang suami yang bagaimana? Suami yang dalam kepemimpinan Kristus. Saya kira saya tidak berbicara banyak, tetapi ada hal-hal lain yang saya ingin sampaikan. Kalian telah menjadi keluarga, sudah menjadi keluarga baru, akan meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, dan bersatu, kata firman Tuhan tadi, ya. Tapi bukan berarti kalau sudah berdua saja.
Kan ada dikatakan dalam Kejadian, tinggalkan orang tua. Bukan tinggalkan orang tua nggak ada lagi. Kami sudah berdua saja. Tidak. Firman Tuhan tetap meminta dari kedua kasih setelah menjadi suami istri, menghormati orang tua, menyayangi orang tua dari kedua pihak. Jadi kalian sudah memiliki dua keluarga luar biasa, keluarga besar. Ya, hormati mereka, sayangi mereka. Ya, jangan lupakan mereka. Bagaimanapun sibuknya harus bikin waktu dan berkomunikasi dengan keluarga. Itu sangat mengikat dan itu kehendak Tuhan. Karena semoga saudara diletakkan di atas kasih Kristus. Puji Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini saya tidak berbicara banyak tentang firman Tuhan. Mungkin nanti ada nasihat-nasihat, ada pertemuan nanti. Ya, setelah ada nasihat dari keluarga, tapi yang paling utama adalah ajaran-ajaran firman Tuhan. Itu yang pokok dan itu yang sangat kuat, dasar yang kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Itu dasar, fondasi itu harus kuat. Bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu, yang satu membangun di atas pasir, yang di atas batu. Waktu ada datang angin badai, bahkan banjir, kita tahu rumah itu tetap berdiri. Sementara rumah yang dibangun di atas pasir, rumah itu tidak tahan uji, tidak tahan. Setelah kena angin badai dan banjir, dia rubuh. Nah, itu diumpamakan dalam firman, katakan yang dibangun di atas dasar batu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu bagaikan orang yang membangun di atas batu. Bangunlah rumah tangga kamu di atas batu, yaitu di atas batu karena Yesus, yaitu di dalam mendengar firman Tuhan dan melakukan firman. Rajin-rajin beribadah, bikin waktu untuk berdoa. Itu saya kira lifestyle yang baik sebagai anak Tuhan. Walaupun repot, berdoa, makan sarapan berdoa, kalau bisa pagi-pagi berdoa. Kebiasaan kebersamaan itu akan terbawa sampai tua, sampai kepada keturunan. Kebersamaan dalam keluarga itu sangat penting. Mulai dari pernikahan ini, lakukan berdoa bersama, mengasihi, ya, mengasihi. Itu aja, saya tidak dapat terlalu banyak sampaikan hal-hal. Tapi sekarang kita akan masuk, ini sudah jam 10, kita akan masuk di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Tanggal hari ini 15 Juli 2022, yaitu saudara Gracio Emeraldo Jeremy dan Melania Desi Triani. Statement of purpose. Kita ada di rumah Allah sekarang ini untuk menyaksikan dipersatukannya pria dan wanita dalam pernikahan yang kudus. Kesatuan sebagai suami dan istri dalam hati, pikiran dan jasmani, tubuh. Bagi kesukacitaan di dalam Yesus Kristus. Gambaran pernikahan yang kudus. Sebagaimana gambaran mengenai pernikahan Kristus dengan gerejanya. Gerejanya itu adalah kita orang-orang percaya. Orang-orang percaya kita adalah kudus. Demikian juga pernikahan pria Kristen dengan wanita Kristen adalah kudus. Berarti harus kudus. Dan jaga terus itu kekudusan pernikahan saudara. Ya, jaga. Saudara Gracio Emeraldo Jeremy Melania dan Desi Triani membentuk rumah tangga, yaitu rumah tangga Allah, karena saudara berdua adalah milik Allah. Haleluya. Saya minta kedua mempelai ke depan berdiri menghadap mimbar. Saya akan ajukan pertanyaan dan janji. Pertanyaan dan janji. Mempelai kepada Allah.
Nanti dijawab. Maukah saudara menerima wanita ini, Melania Daisy Triani, sebagai istri yang dijodohkan Tuhan dalam pernikahan kudus? Maukah saudara mengasihi dia, melindungi dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu dia sehat maupun pada waktu dia sakit, dalam suka dan duka, selama saudara berdua masih hidup? Mempelai pria menjawab. Ya. Puji Tuhan, sudah didengar oleh semua ya. Kepada mempelai wanita, saudari Melania, maukah saudari menerima pria ini, Gracio Emeraldo Yeremi, sebagai suami yang dijodohkan Tuhan bagi saudari di dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik dalam waktu dia sehat maupun pada waktu sakit, dalam suka dan duka, selama saudari berdua hidup di dunia ini? Mempelai wanita menjawab. Ya, saya bersedia. Ucapan janji. Sekarang boleh berhadapan. Oke. Nanti mempelai pria ikuti apa yang saya katakan. Di hadapan Allah, Di hadapan Allah, keluarga dan jemaat, keluarga dan jemaat, saya Gracio Emeraldo Yeremi, menerima engkau menerima engkau, Melania Daisy Triani, menjadi istri saya menjadi istri saya selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini sudah jadi suaminya ya, suami di sini lagi. Lalu sesuai bagaimana menyatakan kasih sayang kepada istri, apakah dengan pelukan dan ciuman yang paling bagus, yang paling hebat? Silahkan dilakukan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan. Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri, Mr. and Mrs. family name Kanaya. Haleluya. Beri aplaus lagi sekali lagi. Sudah saat menjadi suami istri. Ya, masih tetap berdiri. Saya kira silakan duduk saja. Ya, sudah sah menjadi keluarga yang baru dalam Tuhan, bahagia selalu sampai waktu disahkan. Kita akan masuk dalam penandatanganan akte pernikahan yang kudus dari Bapak ya, sudah Bapak ya, Bapak Gracio Emeraldo Yeremi Escolin dengan Ibu Melania Daisy Triani SP. Sekarang ya Oma, ya dulu biasanya berdua. Mereka menandatangani akte pernikahan dan akte ini seumur hidup, ya, kontrak seumur hidup sampai maut memisahkan. Haleluya. Selamat berbahagia buat Erang dan Lisi. Tuhan memberkati kalian berdua. Ya, berikan tujuan kita, ku berbahagia. Serta para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Ya. Ku berbahagia yang indaku, Yesus abadi kemuliaanku, bernyanyi bahagia memuji
Bapa, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami tundukkan kepala dan kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan di hadapan semua jemaat yang ada di Jemaat Eklesia Ciracas ini. Tuhan, demikian juga kami sudah dikunjungi oleh keluarga kedua belah pihak dari kedua pengantin, yaitu Melania Desi Triani dan Gracio Emeraldo Yeremi. Tuhan, mereka semua bersukacita karena kedua anak mereka telah dipersatukan dalam kasih Kristus, telah diteguhkan dan diberkati di dalam nama-Mu yang heran, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan dan kami percaya bahwa inilah langkah pertama yang paling strategis bagi kami umat-Mu, jemaat-Mu yang percaya kepada-Mu. Langkah yang diambil oleh Melania dan Gracio ini adalah langkah sebenarnya, langkah yang terutama dalam memulaikan kehidupan mereka berumah tangga. Dan mereka yakin Tuhan bahwa dengan perbuatannya ini, dan kami juga yakini ini adalah merupakan suatu tindakan yang mengundang Engkau selalu menyertai mereka di dalam perjalanan pernikahan mereka. Oh, betapa indahnya Tuhan suatu rumah tangga Kristen yang menyadari penuh bahwa rumah tangganya itu adalah diberkati oleh-Mu sendiri, dan Engkau dengan Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan keluarga baru. Kami yakin pula Tuhan bahwa pernikahan itu adalah dari pertamanya hanya dua orang, hanya Adam dan Hawa. Itu suatu tanda, itu suatu fenomena bahwa Engkau kehendaki pernikahan seperti ini, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Dan telah kami dengarkan tadi bahwa firman-Mu pula menekankan dan memberikan ketegasan bahwa pernikahan ini hanyalah maut yang dapat menceraikannya. Dengan kata lain, bahwa tidak ada baik pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan, tidak ada orang ketiga yang mencampuri pernikahan mereka yang kudus. Kalau demikian, mereka telah mengacu kepada kehidupan yang Engkau kehendaki dari awal penciptaan dunia ini, yaitu satu laki-laki cukup untuk satu perempuan, sebaliknya satu perempuan untuk satu laki-laki. Kami syukuri Tuhan tindakan yang sangat jitu dan yang sangat alkitabiah dari kedua kekasih ini. Dengan demikian kami merasa Tuhan, dan kami malahan meyakini bahwa keberkatanlah kedua kekasih ini dalam perjalanan hidup jasmani maupun hidup rohani mereka, dan sebentar akan berlabuh di dalam surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang telah Engkau alirkan kepada mereka di dalam pernikahan yang kudus ini. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa agar kiranya setelah selesai upacara yang kudus di dalam pemberkatan nikah dan peneguhan nikah di tempat ini, juga sebentar Engkau akan ratakan jalan dan berikan Tuhan Yesus, haleluya, situasi yang favorable untuk mereka jalani sementara di dalam mereka mengadakan perjamuan nikah di tempat yang sudah ditentukan. Dari tempat ini Tuhan lindungi dan sertai mereka dalam perjalanan, dan berikan Tuhan Yesus, haleluya, perlindungan penyertaan kepada mereka. Selamat ya buat Ibu Karnaya. Ya.
Puji Tuhan. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan dan dengan doa supaya keluarga mereka ke depan berbahagia. Puji Tuhan. Acara kita selesai, ya.